Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ya untuk materi kali ini yaitu PPKN untuk SD kelas 6. Kita akan membahas tentang bab 2 yaitu pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyajikan hasil analisis mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban harus selalu diciptakan. Untuk mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Tidak membuang sampah sembarangan merupakan salah satu bentuk kewajiban semua warga. Jika hal ini dijalankan dengan baik, maka hak warga negara untuk menikmati lingkungan yang bersih bisa didapatkan. Yang bagian A yaitu tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang sering terjadi adalah salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Demonstrasi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Antara lain, harus mendapatkan izin dari kepolisian. Contoh lainnya, menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah di tempatnya adalah kewajiban seluruh warga di sekolah. Apabila dilaksanakan dengan baik, setiap siswa akan mendapatkan haknya untuk menikmati fasilitas sekolah yang bersih dan nyaman. Kemudian siswa menjalankan kewajiban dengan kesadaran sendiri. Yang B, pelaksanaan hak sebagai warga negara. Sebagai warga negara, hak-hak diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah contoh-contoh hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945. Yang pertama adalah hak menganut agama di pasal 28E ayat 1. Nanti dibaca ya. Kita bahas tentang hak menganut agama. Yang B yaitu di Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 2. Dan yang C Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2. Nanti silakan dibaca di buku undang-undang. Kemudian setiap warga negara bebas beribadah sesuai dengan agamanya. Ya, seperti agama Buddha ya, agama Islam dan sebagainya. Yang kedua, hak yang kedua adalah untuk mendapatkan pendidikan. Pasal-pasal yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan antara lain sebagai berikut, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian hak untuk mendapatkan pendapat, untuk mendapatkan pendidikan ya, yaitu di bagian B Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar. Hak yang ketiga yaitu hak untuk menyampaikan pendapat ya. Dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara terdapat pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Hak yang keempat adalah memperoleh pekerjaan dan imbalan. Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dengan UUD 1945 antara lain sebagai berikut. Di pasal 27 ayat 2 dan di pasal 28D ayat 2 ya. Oke, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, pemerintah banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang menyerap tenaga kerja. Pihak swasta juga mempunyai peran yang besar dalam upaya menciptakan lapangan kerja. Industri yang dibangun oleh swasta mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Pekerjaan di bidang non-formal juga menjadi salah satu pilihan sumber mata pencaharian masyarakat. Yang kelima adalah hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Di pasal UUD 1945 pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan kehidupan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara akan memberi hak yang sama ya. Oke, sebagai contoh seperti aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, bangsa ya, agama, tingkat pendidikan atau jabatan. Pelaku tindak kejahatan akan diproses melalui sidang di pengadilan untuk memutuskan hukuman yang setimpal dengan tuduhan pelanggaran hukum. Demikian anak-anak ya, penjelasan tentang pelaksanaan hak ya, kewajiban ya terhadap ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bisa dipahami ya. Untuk materi selanjutnya ya, silakan ikuti terus video ini dengan like ya, subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.